Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an wassalatu wassalamu ala man uhyal Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil Qur'an. Amma ba'du. Faslun fi fadilati qiraatil Qur'an. Pasal tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya kurang lebih wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradih. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mereka mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, semata-mata mereka mengharapkan perniagaan yang tiada akan pernah rugi, agar Allah memenuhi pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi terima kasih. Dapat kita ambil kesimpulan atau intisari dari makna ayat tersebut bahwa perniagaan atau jual beli yang akan selalu untung dan terus untung, sehingga menghasilkan tambah-tambahnya keuntungan, tidak akan pernah ada ruginya. Tiada lain dan tiada bukan itu adalah membaca Al-Quran, mendirikan sholat, serta menginfakkan harta di jalan Allah. Pahalanya akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun limpahan anugerah serta karunia-Nya. Tiada akan pernah berkurang. Selamanya stabil, bahkan selalu ditambah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu melakukan tiga hal tadi: membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, sami'tu,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam yaqulu bersabda, man kana yarju liqa Allah, barang siapa berharap untuk berjumpa dengan Allah, fayukrim ahlallah, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun, apakah Allah azza wa jalla itu memiliki keluarga? Qala na'am, Nabi menjawab betul. Qila manhum ya Rasulullah, ditanyakan lagi, siapakah keluarga Allah itu ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Nabi menjawab, keluarga Allah di dunia itu adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Ala, ingat, man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannata, maka barang siapa memuliakan orang yang rajin membaca Al-Quran, sungguh Allah akan memuliakannya dan Allah akan memberinya surga. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Dan sebaliknya, barang siapa menghinakan orang yang selalu membaca Al-Quran, sungguh Allah akan menghinakannya dan akan memasukkannya ke dalam neraka. Selanjutnya Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu min hamil Quran. Tidak ada di sisi Allah seorang pun yang lebih mulia daripada pembawa Al-Quran, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, sehingga lambat laun dia banyak hafal Al-Quran. Ala, ingat, wa inna hamilal Qur'ani indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Sesungguhnya orang yang selalu membawa Al-Quran di sisi Allah lebih mulia dari setiap orang, lebih mulia dari semua orang kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadis berikutnya, wa an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas bin Malik, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, dzata yaumin, suatu hari, ala, ingat, wa'allimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah, maukah kalian aku beritahu yang paling utama umatku pada hari kiamat? Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, umatku yang paling utama hari kiamat itu alladzina yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya Jibril, nadi fil mahsyar, hei Jibril, ayo kamu panggil di padang mahsyar. Ala, ingat, man kana yaqra'ul Qur'ana
Falyakum. Siapa yang suka baca Quran? Berdiri. Fayunadi, maka Jibril berseru sanian wasalisan, kedua kalinya. Siapa yang suka baca Quran? Berdiri. Yang ketiga kalinya pun begitu. Fayakipuna, maka semua orang-orang yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunia berdiri supupan, berbaris semuanya, baina yadayir rahman, di hadapan Allah yang maha pengasih. La yatakallamu ahadun minhum, tidak ada seorang pun dari mereka yang berani berbicara. Hatta yaquma Nabiyullah Dawud alaihi salatu wassalam, sampai berdirinya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Fayaqulullahu, maka Allah berfirman, Iqra'u, hei semua yang baris, yang suka baca Quran, ayo sekarang bacakan oleh kalian Quran, warfa'u aswatakum, dan keraskan suara kalian. Fayaqra'u kullu wahidin minhum ma alhamahullahu ta'ala min kalamihi, maka membacalah setiap orang dari semua yang berbaris di hadapan Allah itu apa yang diilhamkan Allah Ta'ala kepadanya daripada Al-Quran. Jadi semua kompak membaca Al-Quran, meninggikan, mengeraskan suaranya, hafalannya diilhamkan langsung oleh Allah. Membaca surat apa, ayat apa itu langsung, spontanitas mereka itu menguasainya. Fakullu man qara'a, maka semua yang membaca rufi'at lahu darajat, diangkat derajatnya. Kullu wahidin ala husni sautihi, berdasarkan bagus suaranya, wa nagomatihi, dan nadanya atau lagamnya, wa khusyu'ihi, dan kefokusannya, wa tadabburihi, serta pentadaburannya, penghayatannya, wa ta'ammulihi, dan pendalamannya. Jadi semua yang membaca Al-Quran itu beda-beda, derajatnya diangkat oleh Allah berdasarkan suaranya, yang lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, nagomnya. Antara yang baca Qur'annya datar-datar saja dengan yang bernagam atau bernada itu beda. Semakin bagus suaranya, semakin diperindah bacaannya, memakai nada apakah bayati, apakah nahawan, ros, sika, kemudian apa, jawabul jawab yang keras seperti itu. Kemudian yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya, jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, jiharkah. Atau nahawan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan seperti itu. Bebas. Yang penting ada lagamnya. Maka itu menambah tingginya derajat kita. Jangan kita asal baca. Suaranya seadanya, pelan lagi, tidak ada lagamnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi usahakan suara saya pas-pasan, nggak apa-apa. Ya, kalau orang lain mungkin seperti para qori itu suaranya emas, sementara kalian itu suaranya baru perunggu, nggak apa-apa. Terus diasah suaranya dari asalnya suara kaleng, jadi suara besi, jadi suara perunggu, jadi suara perak, lama kelamaan nanti jadi suara emas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata membaguskan suara dan nada membaca Al-Quran itu menambah tingginya derajat. Di samping khusyuknya, fokusnya juga, tadaburnya dan ta'amulnya, penghayatan serta pendalaman setiap ayat yang dibacanya menambah juga derajat. Summa yaqulullahu ta'ala ya ahli. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hei keluargaku, maksudnya orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Ata'rifuna, apakah kalian mengetahui man ahsana ilaikum, kalian mengenali siapa orang yang selalu berbuat baik kepada kalian dari dunia, di negeri dunia? Coba perhatikan. Fayaquluna, maka semua menjawab na'am ya Rabbana, betul Tuhan kami mengenal mereka. Ketika di dunia itu yang selalu berbuat baik, kalau baca Quran ada yang ngasih air, ada yang ngasih makanan, ada yang mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan fasilitasnya. Pokoknya semua orang yang berbuat baik kepada para pembaca Al-Quran itu nanti di akhiratnya itu akan dicari oleh para pembaca Al-Quran atas perintah Allah. Untuk apa? Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, idhabu ilal mahsyar, ayo kalian yang rajin baca Quran pergi ke padang mahsyar. Fakullu man araftumuhu yudkhalu ma'akumul jannata. Setiap orang yang kalian ketahui, setiap orang yang kalian kenali ketika di dunia selalu berbuat baik kepada kalian, ayo siapa? Tuntun, akan dimasukkan surga bersama kalian. Artinya orang yang selalu membaca Al-Quran akan bisa memberi syafaat kepada orang lain. Paham? Orang yang rajin membaca Al-Quran akan bisa memberi syafaat kepada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Walaupun orang itu jarang atau tidak baca Quran, tapi hormat kepada yang baca Quran, sayang kepada yang baca Quran itu, menghargai yang suka baca Quran, apalagi sering memberi kebaikan berupa apa saja, materi kayak itu, nanti akan mendapat syafaat dari orang-orang yang baca Quran. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lainnya menegaskan nikmat syafi'u Al-Quran.
sebaik-baiknya pemberi syafaat nanti pada hari kiamat itu adalah Al-Quran. Akan berkeliling pada hari kiamat itu Al-Quran, mencari siapa yang rajin baca Quran, siapa yang suka mendengarkan bacaan Quran, siapa yang baik kepada pembaca Al-Quran. Itu nanti dicari sama Al-Quran untuk disyafaati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan diampuni dosa-dosanya atau ditambah pahala ibadahnya. Walhasil orang-orang yang rajin baca Al-Quran beserta para pendukungnya itu akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, masalul mu'min alladzi yaqra'ul qur'ana kamatsalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, rasanya manis, baunya harum. Harum dan manis. Itulah perumpamaan orang beriman baca Quran. Mungkin bisa seperti jeruk. Ada harumnya kan jeruk, manis lagi rasanya. Utrujah. Wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsali tamrah la rihalaha wa ta'muha khulbun. Nah, sedangkan orang beriman yang tidak suka baca Quran, sekali lagi, orang beriman tidak suka baca Quran, itu seperti kurma, manis rasanya tapi tidak ada harumnya. Betul nggak? Kurma manis, rasanya manis. Terus ada harumnya nggak kurma? Nggak ada. Nah, itu orang beriman nggak baca Quran. Kalau tadi orang beriman baca Quran, rasanya manis disertai harum. Kemudian wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang yang munafik, orang yang tidak beriman baca Quran seperti buah raihanah, harum tapi pahit. Dicium harum, tapi begitu digigit atau dimakan pahit. Nah, itu orang munafik baca Quran. Wa masalul munafiqin ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalah hanzalah laisa laharikhun wa ta'muhu murrun. Nah, yang terakhir, orang munafik enggak baca Quran. Udah baunya itu menyengat, boro-boro ada harum. Tapi bau yang menyengat rasanya pahit. Ayo, kita mau yang mana? Paling tidak nomor 2, iman belum baca Quran, baru manis belum harum. Kurma lumayan. Betul. Syukur-syukur nomor 1, iman baca Quran, rasanya manis dan harum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dalam kitab ini tentang keutamaan Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Semoga kita selalu istiqomah dan semoga kita dijadikan Allah hamba-hambanya ahli Al-Quran. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.